Rusia menyerang Ukraina itu punya pesawat tempur. Pesawat tempurnya itu tercanggih, pesawat tempurnya adalah Sukhoi Su-27. Sukhoi Su-27 itu kecepatannya Pak 2525 km per jam. Begitu lewat dari kampung kita nih, Batang Kelapa nih berjatuhan nih. Lewat dia batang kelapa, buah kelapa kita nih berjatuhan, suaranya macam melebihi petir. Pesawat tempur Sukhoi Su-27 itu pesawat tempur tercanggih Rusia, melebihi F-16 buatan Amerika, apalagi F-16 Tentara Nasional Indonesia, belum lagi perang udah jatuh. Mereka buat pesawat tempur Sukhoi Su-27 kecepatannya 2525 km per jam. Sekarang Ustaz tanya, kendaraan buruk itu kendaraan yang terbuat dari cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Hei, dengar dulu ini. 300.000 km per detik, sedangkan secanggih-canggihnya tentara Rusia membuat lebih daripada kecepatan cahaya. Kenapa Ustaz ceritakan ini? Bahwa secanggih-canggih, sepintar-pintarnya manusia baru mampu menciptakan pesawat tempur yang kecepatannya 2500 km. Tapi Allah sudah menunjukkan kekuasaannya. Inilah makna linuriyahu min ayatina. Salah satu Allah tunjukkan kekuasaannya, dia menciptakan kendaraan yang super cepat. Alhamdulillah. Loh, kalau begitu Ustaz, bagaimana caranya Nabi kok bisa Nabi naik kendaraan itu? Apa tidak masuk angin? Mau gombong perut Nabi? Tidak. Kenapa? Karena sebelum Nabi diberangkatkan, Nabi terlebih dahulu dibersihkan jiwanya, dibersihkan hatinya, dibersihkan tubuhnya, dibawa ke pinggiran sumur Zam-Zam, dibedah perutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah ia. Dibelah perut Nabi, dalam hadis diceritakan dimasukkan iman dan hikmah, lalu dibersihkan kembali, ditutup kembali, barulah Nabi dibawa naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan kendaraan yang super cepat. Sekarang Ustaz tanya, karena kalian pernah nggak melihat Komeng naik kereta? Komeng, tahu si Komeng? Komeng itu pernah naik kendaraan Jupiter MX, Yamaha Jupiter MX. Itu berapa cc itu? 135 cc. Sekarang udah jarang orang naik Yamaha Jupiter MX ini. Ya, 135 cc per jam. Itu Komeng mulutnya udah lencot-lencot, bajunya udah kuyak-kuyak, celananya tak terkelopai. Kenapa? Baru 135 cc, sedangkan cahaya buruk melebihi daripada kecepatan cahaya, maka bisa ditempuh walaupun jarak bumi dari bumi dan langit itu jaraknya 500 tahun kalau ditempuh dengan perjalanan menggunakan kendaraan onta. Sekarang timbul pertanyaan, Ustadz, ya, mungkinkah orang-orang Islam sekarang bisa mi'raj seperti Rasul? Bisa, tetapi tidak lagi lahiriahnya. Bagaimana cara Isra dan mi'rajnya orang-orang? Mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Maka
doanya dikabulkan oleh Allah, kampung ini diberkahi oleh Allah, masyarakatnya diberikan rezeki yang berkah, dimudahkan urusannya, maka jangan sampai ada yang tinggal. Betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu cara kita sholat. Jangan pula sholat juga diatur-atur. Sopnya dijarang-jarangkan, batal dia. Sopnya ya rapat, nyentuh. Kalau laki-laki nyentuh bahunya. Jangan rapat kali pula, sampai dipepet orang ke dinding. Wah, repot. Rapat wak. Nanti kalau kita jarang-jarang wak, colah-colah kita setan nanti. Rapat kan wak, rapat wak. Sampai tak jawab itu wak, akhirnya meninggal wak tu. Tak jawab itu wak. Tidak, sopnya kakinya tengok, bahunya tengok, ya. Sop, maka ada hadis Nabi, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus rapatkan sop, karena lurus dan rapatkan sop itu merupakan kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah sop. Jadi jangan pula semeter jaraknya. Ya Bu, Bu, ya Bu, sopnya dirapatkan. Luruskan anak-anak. Makanya anak-anak sholatnya ketika datang ke musola at-thoriq jangan ribut. Ini umatnya kan banyak nih, musolanya masih kocik. PKM macam mana musola kita ini menjadi masjid? Jangan lagi musola. Setiap rumah setahun 10 juta. Kalau tidak setahun 2 juta. Logika nggak? Masuk akal nggak setahun 2 juta? Kalau ada penduduk masyarakat kampung Purupuk nih 200 tahun kali 2 juta berapa? 4 juta. Betul? Betul. 2 kali 4 berapa? 8. Berarti 800 juta. Berarti hampir 1 M. Apa nggak berdiri masjid cantik? Betul? Supaya enak sholatnya. Bagus, masjidnya cantik. Siapa ketua BKM pengurusnya? Wahdo lah. Wahdo lah sendiri. Ada cucu ah. Oh cucu ah. Iya. Apa lah. Siapa pengurus BKM-nya itu? Watan. Elok punya watan tu ya. Alhamdulillah. Pak BKM pengurus boleh direncanakan itu. Tahun depan aku kemari tak lagi musola. Tapi sudah masjidnya bertingkat 3. Waktu naik ke tingkat 3 itu pun pakai eskalator lift. Mungkin? Mungkin. Mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin kalau umat Islamnya sepakat setuju, betul? Berat sama dipikul, ringan sama dijin. Kalau berat sama-sama wak pikul, kalau ringan sama berat kita pundak. Musola umat Islam ini banyak. Ini orang Melayu 100% Islam. Tak ada yang tak Muslim. Kenapa musola kecil? Tak boleh lah. Jangan rumah awak lebih cantik dari musola awak. Berdosa yang punya rumah cantik.
Kalau musolanya koci. Betul, Bu? Betul. Siapa yang bangun masjid, bangun musola, kelak nanti di yaumil kiamah di dalam surga dibangunkan oleh Allah istana yang indah. Betul? Makanya, Bu, Pak, adik-adik remaja, anak-anak ustaz, yuk bahu membahu keluarkan dana infak kita setiap bulan atau setiap Jumat dikutip. Berapa setiap Jumat? Memakan 20.000 contoh, atau dibuat peraturannya selama setahun setiap satu kakak diwajibkan 2 juta. Kalau ada 500 kakak berarti 2 kali 5 10, 1 M setahun. Terbangunlah masjid yang cantik, anak-anak belajar Quran, ibu-ibu sholat berjamaah mengaji, dipanggil ustadz belajar fikih, belajar ilmu tauhid, maka makin berkahlah kampung kita. Amin. 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 Ya Rabbal. Setuju nggak yang Ustaz bilang? Setuju nggak? Ibu setuju? Setuju? Alhamdulillah. Bapak setuju? Ayah setuju? Alhamdulillah. Apa yang tak bisa kalau awak kompak? Betul? Betul. Tapi kalau awak cokol-cokolan barulah. Tapi kalau kompak, sedikit demi sedikit, lama-lama membukit. Daripada banyak menyomak. Apa artinya banyak awak menyomak? Ini yang ngadu, ini di pebolo. Ini yang bisa dibolo, ini dibolo. Karena kita ini macam ustaz, macam ayah-ayah ini, Allah, kami ini ada yang udah maghrib, asar, subuh, bukan lama lagi. Betul kan ya? Kita ini udah maghrib, ada yang asar, ada maghrib, ada isya. Artinya apa? Tak akan lama lagi hidup di dunia ini, pasti kembali kepada Allah. Maka ingatlah keburukanmu, jangan ingat kebaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa tadi Allah ciptakan kendaraan dari buruk yang lebih cepat daripada cahaya? Nah, secanggih-canggih orang di dalam membuat pesawat tempur baru 2.525 km per jam. Tapi Allah sudah menciptakan kendaraan yang tak terhitung kecepatannya. Luar biasa. Itulah makna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Makanya Nabi ketika dia melaksanakan Isra di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai kepada Arsy sana, diperlihatkan oleh Allah. Apa diperlihatkan Allah? Allah bersama Jibril menugaskan Jibril, hai Jibril, kau jemput Muhammad, lalu kau bawa bertemu denganku, kau perlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Apa yang diperlihatkan oleh Allah? Ada orang dalam neraka, ada orang di dalam surga, diperlihatkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anak ustaz, kalau ada orang Islam tidak sholat, kalau ada orang Islam tidak sholat, nanti seperti yang dicontohkan, diperlihatkan Allah kepada Muhammad, itu orang tuh mengantuk-ngantukkan kepalanya. Hantuk-hantukkan. Hai Jibril, wahai Jibril, kenapakah saudara kita itu yang tinggal di dalam neraka, dia menghantuk-hantukkan kepalanya, membentur-benturkan kepalanya. Hai Muhammad, ketahuilah wahai Rasulullah, itulah manusia yang waktu hidup di kampung kerupuk tak pernah sujud kepada Allah. Rupanya ngeri ya. Tak pernah kita sujud, nanti kita, kepala kita ini kita sendiri yang membentur-benturkannya sampai pecah. Begitu pecah diciptakan oleh Allah lagi kepala yang baru. Misal begitu utuh lalu dibentur-benturkannya lagi. Hancur, berdarah, pecah itu kepala, keluar isi otaknya,
lalu diciptakan oleh Allah lagi. Kepala yang baru dibenturkan lagi. Itulah tanda-tanda orang yang tidak pernah sujud selama hayatnya di dunia. Lalu ada orang juga yang dia diperlihatkan oleh Allah di dalam neraka. Ketika itu ada orang yang memotong-motong lidahnya dengan gunting dan menggunakan tangannya sendiri. Apa itu rupanya? Itulah manusia yang selama hidupnya mulutnya, lisannya, perkataannya memang betul lidah tidak bertulang, gampang bolak-balik bahasanya, alias membongak, berdusta. Maka kelak nanti dia yaumul kiamah lisannya, lidahnya dipotong oleh tangannya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu ada orang ketika diberikan makanan yang baik, diberikan makanan yang enak, diberikan makanan yang bergizi, dia tak mau. Tapi begitu diberikan makanan yang busuk, diterimanya, dimakannya. Lalu perutnya membesar. Setelah membesar, terseret-seret di dasar api neraka. Nabi bertanya kembali, wahai Jibril, apakah gerangan saudara kita itu sehingga perutnya membesar? Wahai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah manusia ketika hidupnya dulu di kampungnya, di kotanya, di daerahnya, suka sekali memakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamak, jatuh pula. Diharamkan memakan makanan yang haram, lalu perutnya membesar. Apa yang keluar dari perutnya? Yang keluar dari perutnya adalah cacing-cacing, lipan kala, nanah bercampur darah keluarlah dari perutnya. Itulah tanda orang yang memakan makanan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, Bapak Ibu, anak-anak ustaz, adik remaja, ada ayat pada surah Asy-Syu'ara surah ke-88 sampai 89. Apa ayatnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat kedudukan, kecuali orang yang hatinya mendapatkan ketenangan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti anak, harta, jabatan, kedudukan tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kelak di yaumil qiyamah. Siapa yang bisa diberikan syafaat di yaumil qiyamah? Bapak Ibu, ini yang perlu diamalkan. Apa itu? Orang yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah bukan anaknya, bukan jabatannya, bukan kedudukannya, bukan hartanya, tapi apa? Pertama adalah orang yang dia suka mengajarkan, membaca, mengamalkan, menghafalkan Al-Quranul Karim. Sekarang Ustaz tanya, Quran itu berapa juz? Berapa surah? Berapa surah? 114 surah. 114. Hujan. Hujan. Nak balik-balik lah kalian. Udah ikhlas kok aku. 114 surah. Udah? 6.666 ayat. Ibu, kelak nanti yang menolong kita di yaumul qiyamah bukanlah harta kita, akan tetapi Al-Quran. Maka Al-Quranlah yang diajarkan kepada anak kita. Maka Al-Quranlah yang diwariskan kepada anak kita. Insya Allah Quran itu akan memberikan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran yang engkau baca akan memberikan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama apa Bu? Pak,
Anak-anak ustaz, adik-adik remaja yang nanti memberikan syafaat pertolongan kelak nanti kita di yaumul kiamah. Pertama adalah syafaat Al-Quran. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Salat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam. Yang tujuannya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Itulah yang akan memberikan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, karena hujan sudah mulai agak lebat, maka siap-siap kita lipat yang ada di muka kita maupun di belakang gitu. Yang balik-baliklah kau, yang pulang-pulanglah kau. Sudah tidak kudoakan lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan sehat-sehat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustaz yang ustaz sayangi, hujan pun pula tiba. Yuk mari sama sebelum kita tutup dengan doa, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat syafaat Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita insya Allah. Kami doakan ayah dan ibu, adik-adik remaja, anak-anak ustadz yang saya sayangi, kurang lebih sebulan lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kiranya diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Mari sama-sama kita berdoa dulu yuk. Doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah taqabbal minna niyatana wa hajatana wa maqasidana ya rabbal alamin. Ya Allah, pada malam hari ini kami kumpul melaksanakan ingatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahi dan ridai perjalanan, berkahi dan ridai niat dan hajat kami pada malam hari ini. Ya Allah, petikkan kepada kami hikmah dari pelaksanaan Mi'raj ini ya Rabbal Alamin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salih. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, yang taat kepadamu ya Rabbal Alamin, taat kepada perintah dan sunnah Rasulmu ya Mujibas Sa'ilin, dan taat kepada kedua orang tuanya ya Rabbal Alamin, dan berikan kesehatan kepada orang-orang tua kami, para alim ulama kami. Sehatkan mereka ya Allah, agar kiranya mereka dapat membimbing dan membina kami ya Mujibas Sa'ilin. Mudahkan urusan kami di dunia dan mudahkan urusan kami di akhirat. Berikan kepada kami rezeki yang berkah yang Engkau ridhai ya Rabbal Alamin. Jadikan kampung ini kampung yang Engkau berkahi, yang cinta kepada kitab-Mu Al-Quranul Karim,
yang menegakkan kalimat-Mu ya mujibas sa'ilin. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan musibah. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan musibah. Jauhkan kami ya Allah dari segala macam mara bahaya dan musibah, dan berikan kami rahmat dan maghfirah-Mu ya mujibas sa'ilin. Bukakan pintu hati kami ya Allah agar kami selalu membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum.